Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen memori dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, konsep dasar memori yang terdiri dari konsep bindingnya, dynamic loadingnya, sampai dengan overlay. Poin kedua adalah ruang alamat logika dan fisik. Poin ketiga adalah sweeping. Poin keempat, pengalokasian berurutan. Dan poin kelima, pengalokasian tidak berurutan. Kita masuk kepada konsep dasar. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Manajemen memori. Melacak pemakaian memori atau siapa yang menggunakan dan berapa besar yang digunakan. Memilih program mana yang akan di-load ke memori. Alokasi dan dialokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam penggunaan address space. Tugas dari sistem operasi adalah untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik. Maksudnya dapat membuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk dan saat dieksekusi program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke dalam memori. Alamat atau address pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan alamat simbolik ke alamat relokasi. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari suatu program. Bagaimana sistem operasi menempatkan program di memori? Kompilasi dari linking menerjemahkan sebuah simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Poin kedua adalah proses relokasi atau proses mapping program yang bertujuan untuk lokasi memori. Jika program berada di memori, maka semua alamat logika dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Statis, maksudnya relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan, dan dinamis, relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Masuk ke dynamic loading. Dengan dynamic loading, suatu runtime tidak di-load sampai dipanggil. Semua runtime disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasar. Poin pertama, program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Poin kedua, bila suatu runtime perlu memanggil runtime lain, runtime yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload runtime yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Masuk kepada dynamic linking. Linking ditunggu hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library. Di sini ada 3 poin. Sistem library dipakai bersama, mengurangi pemakaian space. Dan contoh di sini adalah Win32 dan lain-lain. Mekanisme menggunakan stub atau potongan kecil yang
mengindikasikan bagaimana meload library jika runtime tidak tersedia saat itu. Saat stop dieksekusi, ia akan memeriksa apakah runtime yang bersangkutan sudah berada di dalam memori atau diakses proses yang di-run. Kalau belum ada, maka runtime tersebut di-load. Stop menempatkan dirinya pada alamat runtime dan mengeksekusi run tersebut. Masuk dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Misalnya, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah runtime yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi DLL, SYS, dan DRV. Overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, user dapat implementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Sistem operasi memberitahu bahawa jika input-output melebihi dari biasanya. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang digenerate oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penterjemah dari alamat logika ke alamat fisik. Memory Management Unit, MMU, adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke alamat fisik. Ruang alamat logika dan fisik. Ini adalah gambarnya. Poin pertama, menyediakan perangkat register yang dapat diset CPU. Harga dalam register base atau lokasi tambahkan setiap alamat proses. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Sweeping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tapi proses dapat di-swap atau ditukar. Sementara keluar memori ke backing store dapat kemudian membawanya kembali ke memori untuk eksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multi-programming dengan penjadualan CPU round robin atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memory manager akan memulai sweep out proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dari sweep in proses lainnya ke memori. Ini gambaran dari skema sweeping. Pada umumnya, sebuah proses yang di sweep out akan menukar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran membutuhkan sebuah backing storage. Bila CPU schedule memutuskan untuk mengeksekusi proses, sistem operasi memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready yang ada di memori. Jika tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di memori di swap in proses tersebut. Monoprogramming maksudnya hanya ada satu proses di memori dan sistem operasi. Multiprogramming lebih dari satu proses siap di memori. Maksudnya alokasi memori dengan partisi tetap untuk setiap proses. Poin kedua, alokasi memori dengan partisi beragam sesuai besarnya proses. Poin ketiga, alokasi memori dibantu dengan disk. Proses dapat berpindah dari memori ke disk. Dan poin keempat adalah virtual memory. Pengalokasian memori.
Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Pengalokasian memori dibagi dua tipe, yaitu pengalokasian berurutan dan pengoperasian tidak berurutan. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengakomodasi baik sistem operasi dan proses user. Poin ketiga adalah memori dibagi menjadi dua partisi. Partisi pertama untuk sistem operasi dan partisi kedua untuk proses user. Ada dua tipe contiguous allocation, single partisi dan multiple partisi. Partisi tunggal dan banyak partisi. Ini gambaran dari configuration alokasi. Single partisi atau partisi tunggal maksudnya adalah ada beberapa poin pada skema di bawah ini. Diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan diproses user dieksekusi di memori tinggi. Progresi dapat dilakukan dengan menggunakan register alokasi dan register limit. Register alokasi adalah maksudnya berisi nilai dari alamat fisik terkecil. Register limit berisi jangkauan alamat logika. Alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Masuk kepada contiguous allocation. Poin pertama adalah multiple partisi. Jadi yang tadi adalah single partisi tunggal. Ini adalah partisi banyak, multi. Ada 4 poin di situ. Ruang kosong. Maksudnya adalah blok memori yang tersedia, ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Poin kedua adalah proses akan dialokasikan memori pada ruang kontrol yang cukup besar untuk ditempati. Poin ketiga adalah sistem operasi akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan dan partisi bebas atau ruang kosong. Contoh multiple allocation. Ini adalah contohnya. Multipartisi, ada dua skema dalam multipartisi allocation. Pertama, partisi MFT, terdiri dari beberapa poin. Memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Poin kedua, setiap partisi berisi tepat satu proses. Poin ketiga digunakan oleh IBM sistem operasi 360 yang disebut multiprogramming MFT. Masalah yang muncul pada MFT pertama adalah sifat programming dinamis. Poin kedua adalah memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta, sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Partisi variable states atau MVT, pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Peranan memori manajemen semakin penting. Maksudnya adalah list dari partisi yang digunakan. Masalah pada MVT ini pertama adalah terjadi fragmentasi eksternal. Maksudnya adalah ruang memori free tidak continuous. Hole-hole ada di antara proses. Tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Pada MVT, sistem operasi akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia dan yang digunakan. Mula-mula, semua memori tersedia untuk proses user sebagai satu blok besar. Bila proses datang dan memerlukan memori, dicari hole
yang cukup untuk proses tersebut. Bila ditemukan, memori manager akan mengalokasikan sejumlah memori yang dibutuhkan dan menyimpan sisanya untuk permintaan berikutnya. Jadi masalahnya yang terjadi fragmentasi eksternal ini, ruang memorinya free tapi tidak continuous, hole ada di antara proses. Tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Ini adalah contohnya. Diasumsikan tersedia memori 2560 KB dan untuk sistem operasinya 400 KB, sisanya 2160 KB digunakan untuk proses user. Menggunakan MVT terdapat beberapa kali hole untuk ukuran berbeda. Poin pertama, bila proses datang dan menggunakan memori, dicari hole yang cukup untuk proses. Dynamic strokes allocation dapat dilibatkan untuk memenuhi permintaan ukuran dari hole bebas. Ini terdapat beberapa poin, fish fit dan best fit. Yaitu alokasi hole yang pertama yang memenuhi permintaan dan base alokasi hole terkecil yang memenuhi permintaan. Dalam strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole kecuali bila ukuran sudah terurut. Ada juga dengan worst fit alokasi hole terbesar. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole kecuali bila ukurannya sudah berurutan. Ini multipartisi. Di antara algoritma, fish fit dan best fit lebih baik dibandingkan worst fit dalam hal menurunkan waktu untuk utilitas penyimpanan, dan first fit lebih cepat. Masuk kepada continuous allocation. Sistem body merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan kelebihan menggunakan bilangan biner. Contoh, suatu memori utama pada awal yang memiliki satu lubang besar berukuran 1 MB. Jika suatu proses A berukuran 90 KB memasuki memori, maka permintaan tersebut dialokasikan ke lokasi terdekat, yaitu 128 KB. Karena tidak ada, maka blok 1 MB dipecah menjadi dua, masing-masing berukuran 512 KB. Fragmentasi eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, sehingga terdapat sebagian memori untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Masuk kepada fragmentasi tadi, poin ketiga adalah lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan memori compaction. Poin selanjutnya adalah memory compaction adalah operasi menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar dengan memindahkan semua proses agar proses saling berdekatan.
Flagging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama disebut dengan fix. Untuk menjalankan program berukuran n fix harus dicari frame kosong sebanyak n untuk meload program. Fix table digunakan untuk translasikan alokasi logik ke alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan CPU menjadi pertama, fixed number digunakan sebagai indeks ke fixed table. Fixed offset dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Skema translasi alamat dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ukuran fake atau frame ditentukan oleh hardware. Ukuran fake merupakan bilangan 2 pangkat mulai 512 sampai dengan 8192 tergantung arsitektur dari komputer. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan pandangan user mengenai memori. Segmentasi itu dukungan hardware. Pemetaan ke alamat fisik dilakukan dengan menggunakan tabel segmen masing-masing berisi base dan limit. Dari pertemuan ini dapat kita rangkumkan bahwa memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer. Karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai dengan yang ada pada program counter. Tugas sistem operasi adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu di sebuah input. Setelah itu barulah mereka akan diberikan alamat pada memori. Pemberian alamat dapat dilakukan dengan waktu compiler, waktu pemanggilan dan waktu eksekusi. Waktu compile, waktu pemanggilan dan waktu eksekusi. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, sedangkan alamat fisik adalah alamat yang dilihat oleh memori. Seluruh proses dan data berada dalam memori ketika dieksekusi. Berhubung ukuran dari memori fisik terbatas, kita harus melakukan pemanggilan dinamis untuk mendapatkan utilasi ruang memori yang baik. Itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.